6, yaitu Internet Gateway. Selanjutnya ada materi, yaitu pengenalan Internet Gateway, tahap konfigurasi NAT, konsep konfigurasi WAN, dan konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, konfigurasi WAN dengan metode manual. Selanjutnya konfigurasi LAN, konfigurasi NAT, NAT-Tricks. Selanjutnya peralihan konfigurasi, dan yang terakhir ARP. Selanjutnya pengenalan Internet Gateway. Terdapat 3 PC, client, 1 switch, dan 1 router mikrotik yang terhubung ke internet ISP. Goalsnya, router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien sehingga kumpulan PO klien bisa diakses internet. Inilah yang digunakan konsep gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Sehingga jika kita rangkum bahwa network environment, kita bisa akses internet baik dari sisi networking, tools, maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai internet gateway. Selanjutnya, tahap konfigurasi NAT. Untuk melakukan konfigurasi internet gateway pada router mikrotik kita itu memiliki beberapa tahapan yang bisa dilakukan. Yang ke-1, konfigurasi WAN, atau bisa disebut Wide Area Network. Konfigurasi WAN bisa menggunakan metode DHCP client dan metode manual. Selanjutnya, konfigurasi LAN, atau bisa disebut Local Area Network, IP address DHCP dan separ. Konfigurasi NAT, network, atau bisa disebut Network Address Transmission, Chain Out Interface Action. Selanjutnya, konsep Internet Gateway, menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian kita sharing ke klien, sehingga jika kita rangkumkan bahwasannya networking parlemen, kita bisa akses internetan baik dari sisi router maupun dari sisi klien. Selanjutnya, konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Yang ke-1, nyalakan perangkat mikrotik yang sudah dibuat tip NetLab. Dan yang kedua, pencet mikrotik tadi mati, akan muncul terminal, login dan masukkan password lalu enter. Yang ketiga, ketikan IP DHCP client, print, nah akan ada IP address yang keluar. Dan yang keempat, kita bisa hapus IP yang tadi keluar dengan cara tulisan IP DHCP client. Kita masuk ke menu ini, terus kita ketik print dan enter. Dan yang kelima, ketik print detail, kita catat primary DNS atau gateway-nya. Kemudian yang keenam, kemudian ketik remove number 0, enter, print lalu kembali. Dan yang ketujuh, ketik IP address, print kembali, maka tidak ada ether 1. Dan yang ke-8, tulis interface print. Yang ke-9, ketik IP DHCP client add interface ether, disable no, ether cek kembali IP address print. Dan selanjutnya ada konfigurasi WAN dengan metode manual. Yang ke-1, buka Winbox, masukkan IP address yang telah dikonfigurasi melalui CLI terlebih dahulu. Buka IP klien DHCP. Dan yang ketiga, konfigurasi antarmuka yang mengarah ke NAT atau ISP Ether. Dan yang keempat, verifikasi mengonfigurasi secara manual, itu syaratnya ISP tidak menyediakan DHCP server. Ketika ISP tidak menyediakan DHCP server, maka si mikrotik itu bisa mengonfigurasi WAN dengan cara manual. Dan selanjutnya, konfigurasi LAN. Buka aplikasi Winbox, dan yang kedua, buka IP yang ada di sisi kiri, kemudian pergi ke addresses. Yang ketiga, klik tambah, lalu masukkan IP address-nya di bagian address. Contoh, 192.168.88.1 atau 24. Untuk interface-nya Ethernet 2 yang mengarah ke klien. Selanjutnya, klik apply. Untuk DHCP setup, kita bisa pergi ke yang ke-1, menu IP, nanti akan tulisan DHCP server. Yang kedua, pilih DHCP setup dan interface-nya Ether 2 lalu next. Nah, kita cek dulu IP address-nya udah benar apa belum yang mengarah ke Ethernet 2 itu. Jika sudah langsung next. Next terus sampai ada tulisan Stopcast Completed Successfully. Selanjutnya ada konfigurasi NAT. NAT merupakan singkatan dari Network Address Translation, di mana IP address privat yang dimiliki oleh klien ini ketika login akses internet kan dia melewati router.
Nah, ketika melewati router akan diterjemahkan oleh NAT sehingga ia bisa akses di internetan dengan IP publik yang dipinjamkan. Selanjutnya ada NAT tricks. NAT hanya untuk user tertentu, IP firewall dan NAT yang bisa akses internet hanya VPC tertentu, bisa melakukan definisi IP pada SRC address. Yang ke-1, kita bisa pergi ke aplikasi Winbox. Kedua, pergi ke menu IP dan bagian firewall. Yang ketiga, pilih NAT barisan ketiga dari kiri. Yang keempat, klik sudah pernah dibuat sebelumnya atau SRC address. Yang kelima, isi SRC address sesuai IP address yang ada di PPC di Pnetlab yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, klik apply lalu OK. Selanjutnya, cara merapikan konfigurasi agar IP address berurutan yaitu matikan dulu PPC yang di Pnetlab tersebut satu persatu, kemudian nyalakan PPC 1, ketik show IP pada terminal, enter dan ketikan IP DHCP lalu enter. Cara kerja ARP, misal PPC yang ingin melakukan koneksi ke internet, maka nanti ARP-nya akan dicatat di router ketika ada suatu paket yang masuk dari Ether 2 ataupun yang keluar dari Ether 1.